Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya berkesempatan untuk berkunjung ke pendopo yang sangat sejuk di rumah Bapak Profesor Dr. Amin Rais, mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1995, 1998 dan juga mantan Ketua MPR RI tahun 99. Nah, alhamdulillah 95 itu juga sampai tahun 99 itu masa-masa yang cukup bersejarah dalam Indonesia. Dan alhamdulillah saya tuh 95 juga masih baru masuk ke kampus, Prof. Baru lulus dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk sowan ke Profesor Amin Rais. Assalamualaikum, Mbak Prof. Iya, Pak Prof. Ini alhamdulillah kita semua senang dengan kondisi yang sekarang. Cuma ini mungkin sebentar saja supaya tidak mengganggu banyak waktunya Prof. Amin Rais. Jadi yang pertama kami mohon sedikit ada semacam penyemangat Prof untuk teman-teman di Muhammadiyah Cinere, khususnya Muhammadiyah Depok lah ya untuk PDM-nya. Mungkin ada sedikit yang ingin Prof sampaikan gitu. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara singkat ya, saya ini memang dilahirkan dari bapak dan ibu yang sangat Muhammadiyah minded. Ya. Nah, jadi ibu saya itu dulu lulusan HIK Muhammadiyah Batavia. Nah, ibu saya sering mengatakan direktur sekolah HIK Muhammadiyah Batavia itu Bapak Insinyur Haji Juanda. Beliau adalah Perdana Menteri waktu itu. Nah, kemudian ibu saya dengan bangga mengatakan, jadi kelas note saya, jadi classmates ya, teman sekelasnya itu, rumahnya cuma 2. Ibu saya, kemudian almarhumah Ibu Tati Mariono, sahabatnya. Ibu Tati Mariono ini pernah menjadi attaché kebudayaan di London. Siap. Nah, teman ibu saya itu ada yang jadi jenderal, ada polisi dan lain-lain. Ya. Sehingga ibu saya kadang-kadang bergurau. Kalau saya misalnya laki-laki mungkin saya jenderal. Nah, jadi saya oleh ibu dan ayah saya yang saya cintai itu memang tidak boleh sekolah kecuali di Muhammadiyah. Jadi saya dulu TK Usanut Atfal. Ya. Jadi umur saya sekarang 82. Ya. Jadi waktu umur 5 tahun saya masuk ke sudah ada TK Aisyah. Bayangkan waktu itu. Kemudian SD Muhammadiyah. Saya lulus dengan nilai bagus gitu. Terus saya bilang, Bu, teman-teman saya masuk ke SMP negeri. Saya boleh enggak? Oh, enggak boleh. Selama ada Muhammadiyah, sekolahnya pasti harus ke sana. Kemudian saya SMP Muhammadiyah. Nilainya bagus. Saya ingin sekolah SMA negeri. Seperti teman-teman saya. Ibu saya mengatakan, kalau masih ada Muhammadiyah, tidak boleh. Saya SMA Muhammadiyah. Nah, di sini di SMA Muhammadiyah. Di Solo. Oh, di Solo aja ya. Satu. Nah, kemudian setelah lulus SMA, nilai saya bagus sekali. Ya. Waktu itu bahasa Inggris saya 9. Aljabar 9. Pokoknya nilai saya tidak ada 7. 9, 8, 8. Nah, tapi menggambar saya dapat 5. Saya bisa menggambar. Waktu ujiannya kan menggambar itu, gambarlah sebuah gelas dengan lampu sebelah kanan, kemudian bayang-bayangnya bagaimana gitu. Jadi ya sudah saya ternyata dapat 5. Alhamdulillah. Nah, setelah lulus UGM, kemudian saya sekolah di Universitas Katolik terbesar di Amerika. Namanya Notre Dame University. Ya. Saya 2 tahun. Kemudian direktornya itu Romo, ya, Father Habsburg. Kemudian yang merevisi konsultan. Dosen pembimbing. Saya memilih mata kuliah apa dan lain-lain itu juga seorang Romo. Gitu. Nah, kemudian saya dapat pengalaman bagus lah ya, artinya
Katolik itu agama yang mengunggulkan ilmu. Oh iya. Makanya sekolah Katolik di anu kan juga bagus. Betul. Iya. Nah kemudian saya pulang dapat master degree, kemudian ada tes untuk mengambil program doktor. Oke. Nah saya lulus ujian TOEFL nilai saya 620 waktu itu, ya sehingga saya terkenal sekali. Dosen sospol Amir Rais nilainya tinggi. Sekarang aja belum tentu ada. Kadang-kadang yang 590 aja agak sulit. Sulit. Nah kemudian saya tumbang, ya karena kalah tinggi nilainya dengan dosen sastra Inggris. Wow, ya, jadi maklum ya. Maklum. Nah, Makanannya. Ya singkat kata di Chicago itu saya digembleng ya dengan ilmu pengetahuan yang saya rasakan memang bermanfaat ya. Saya mendalami ilmu sosiologi, ilmu politik gitu. Kemudian basic economics juga saya pahami itu. Bahkan guru ekonominya itu pemenang hadiah Nobel. Ya. Namanya Milton Friedman. Wah, sombongnya bukan main. Orang Yahudi memang kadang sombong itu. Oh, beliau Nobel juga, dapat Nobel. Dia tanya, there is an Asian student here. What is your name, my friend? Muhammad Amin Rais. You know the system, economic system, your government take exactly very completely wrong katanya. Pokoknya itu negerimu itu iya benar. Udah penduduknya banyak mengambil sistem kapitalisme itu keliru gitu, maksudnya sistem sosialisme gitu, macam-macam lah gitu. Ya saya cuma daripada debat mesti kalah juga, ya udahlah gitu ya. Nah kemudian pulang, alhamdulillah ya saya diberi, jadi saya tuh pulang dengan 3 kemenangan ya. Pertama, saya 10 tahun nggak punya anak. Sekolah di Chicago itu, saya pulang itu gendong Ahmad Hanafi. Ya. Lahirnya di sana, Mas? Lahirnya di sana. Ya, di sana. Kemudian, yang kedua, saya dapat doktor. Dan 3, saya bisa melihat bagaimana negeri-negeri negara berkembang itu, ya. Yang paling paham mereka pentingnya eptek ya, science and eptek ya, itu memang mereka menyekolahkan ke Amerika ya. Misalnya di Malaysia itu berbeda sekali ya. Waktu itu saya di Chicago itu, jadi kita cuma punya 3 PhD program. Saya, almarhum Nurholis Majid, almarhum Syafi'i Ma'arif. Ya. Jadi kita ini sesungguhnya ini pesantren Chicago. Ya. Chicago. Ya. Jadi kita kemana-kemana punya sama-sama, ke restoran sama-sama, ke masjid sama-sama gitu. Jadi kita akrab sekali. Ya. Kita melihat Pak Nurholis kan juga berkibar waktu itu ya, sebagai ketua PBHMI 2 kali ya, dan juga bisa menggerakkan lah ya kecintaan mahasiswa Islam pada agamanya. Pada agama, betul. Sedang Pak Syafi'i mendalami sejarah dan kebudayaan. Iya. Beliau ini Pak Syafi'i itu mahasiswa kesayangannya Profesor Fadlur Rahman, dari Pakistan. Ya. Dia ini ahli Al-Quran, luar biasa, penghafal Al-Quran. Dan mengarang buku sudah klasik sekarang, sudah abadi lah ya, akan dibaca terus oleh mahasiswa-mahasiswa. Namanya Major Themes of Al-Quran, tema-tema penting dalam Al-Quran. Iya. Nah kemudian saya sendiri, ya Allah, saya pulang dari Chicago itu, saya dipilih sebagai ketua umum Muhammadiyah. Ya. Pada saat langsung di dari Aceh. Chicago. Di Aceh. Di Aceh. Dan saya betul-betul bersyukur pada ya Allah, demikian besar karuniamu pada hambamu yang sesungguhnya serba banyak cacat, tidak sempurna.
Tapi saya dipilih waktu itu oleh Mu'tamirin dan Mu'tamirat 98,5%. Jadi hampir menyundul 99. Saya kira belum pernah ada itu. Apakah kongres partai atau musyawarah ormas dan lain-lain ada. Jadi itu juga ini apa hadzi min fadli Rabbi ya. Jadi ada min fadli Rabbi ya. Ya liyab luani askuru am akfur ya. Ini adalah fadilah anugerah dari Allah untuk mengujiku ya. Betul. Apakah saya akan kufur atau makin mantap imannya gitu. Iya benar. Nah kemudian saya membuat partai namanya Partai PAN ya. Kemudian langsung menjadi Partai Papan Menengah ya. Sehingga saya jadi ketua MPR, bayangkan ya. Iya betul langsung ya. Dan dipilih ya, bukan ditunjuk ya. Iya betul. Jadi saingan saya itu berat-berat juga ya. Tapi alhamdulillah saya diberi ya. Dan sepulang dari MPR saya hijrah kembali ke Humpis ke Jogja. Kemudian saya menjadi ketua mahasiswali amanat Universitas Gadjah Mada ya. Kalau Pak Adin pernah menjadi wali amanat ITB ya. Saya orang UGM masuk wali amanat UGM. Kalau yang apa luar biasa itu Pak Adin kan latar belakangnya agama. Beliau kan lulusan IAIN. Iya. Menjadi doktor ilmu agama ya. Tapi waktu dipilih di ITB ya, beberapa saingannya itu juga dokter, profesor dan lain, tapi kalah sama Pak Adin. Luar biasa ya. Jadi Muhammad itu umumnya memang dipercayalah ya. Oh gitu ya Pak ya. Benar-benar. Nah kemudian setelah itu ya, saya kemudian lebih kontemplatif ya. Saya baca Quran lebih sungguh-sungguh ya. Juga tentu hadis-hadis yang penting itu saya coba hafalkan dan lain-lain ya. Iya. Nah sekarang ini kita masuk ke persoalan ya. Jadi Muhammadiyah ini ya, itu adalah warisan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang perlu kita lanjutkan ya. Jadi Haji Ahmad Dahlan itu sebelum wafat itu kan terkenal kata-katanya. Iya. Aku wariskan Muhammadiyah padamu. Padamu itu ya pada Muhammadiyah ya. Walaupun dikatakan padamu itu juga pemerintah. Betul. Iya. Karena sumbangan Muhammadiyah di bidang pendidikan, kemudian kesehatan, sosial dan lain-lain cukup besar. Ya, sehingga pantas sekali ya kalau kemudian Muhammadiyah diberikan peran lebih tinggi lagi ya. Iya. Tapi memang Muhammadiyah itu lillahi ta'ala. Ya. Betul. Tidak ada di benak pimpinan Muhammadiyah. Benar. Itu karena sesuatu duniawi. Tidak. Oh iya. Ya. Nah kemudian justru dengan memegang prinsip itu, Allah menugerahkan rezeki yang luar biasa. Ya. Iya betul. Kita punya bank yang buat geger toh. Iya betul. Bagaimana orang Muhammadiyah pimpinannya itu bisa membuat bank persyarikatan ya, sehingga berapa triliun, saya lupa 19 triliun berapa ya. Nah, ketika mau ditarik itu kan geger. Jangan begitu Muhammadiyah, jangan semua ditarik nanti habis gitu. Nah itulah anugerah dari Allah ya. Nah kemudian saya mau ketemu ini ya, saya mau membacakan ya 3 ayat, Masya Allah ya. Ayat-ayat ya. Jadi yang pertama ya itu kita tahu yang kita sudah hafal itu kan wa takum minkum ummatun yatnuna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ya. Ini semua kader mati hafal ya. Jadi hendaklah ada di antaramu sekelompok umat yang menyeru kepada kebajikan, kemudian beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, yang mendapatkan falah, kejayaan. Oh iya betul.
Jadi kalau kita sebagai orang Islam sehari semalam kan dengar adzan dan qomat ya, Ya, hayya 'alal falah ya. Iya, kemenangan ya. Dijadikanlah Kejayaan ya. kami muflihun ya, mendapat Betul, falah betul. itu namanya jadi orang muflihun. Muflih. Ya. Orang muflih. Nah, cuma ya kadang-kadang Iya. orang Muhammadiyah itu cuma berhenti di Ali Imran 104 itu ya. Padahal berikutnya itu sebenarnya perlu kita pegang juga ya. 105-nya ya, Pak? Ya, karena Allah menfirmankan wala takunu kalladzina tafarraqu. Janganlah kamu sekali-kali menjadi orang yang berfirqah-firqah, berpecah belah. Pecah belah. Wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan penuh dengan ikhtilaf, menyukai ikhtilaf padahal kamu sudah kedatangan al-bayyinat, yaitu Al-Qur'an. Iya. Wa ulaika lahum adzabun adim, dan kalau begitu bagi orang-orang yang menegakkan amar nahi mungkar tapi kemudian membiarkan percekcokan di antara mereka lahum adzabun adim, bagi mereka adab yang sangat pedih. Iya, Masya Allah. Kemudian besok diingatkan yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzab bima kuntum takfurun wa ammal ladzina fi rahmatillah hum fiha khalidun ya. Jadi ingatlah besok di akhirat akan ada hamba Allah yang gelap mukanya, hitam kelam ya, tapi yang putih bersinar ya. Adapun yang hitam kelam yang gelap itu kemudian disuruh merasakan siksa ya. Dan siksa itu siksa yang berat ya. Nah, sementara yang putih wajahnya bersinar, bercahaya ya, itu tentu mendapatkan Rahmatan lah ya. mendapatkan rahmat Allah ya. Rahmat Allah, iya. Hum fiha khalidun, dengan rahmat Allah itu mereka kekal dalamnya, artinya mendapatkan surga Jannatul Naim ya. Betul. Nah, ini yang la takum itu ya. Betul. Saya kira hampir aktivis Muhammadiyah hafal ya. Nah, saya tunjukkan lagi ya. Ada lagi ya yang sesungguhnya ya, yang kedua masih surat Ibrahim. Ya. Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 24. Itu ada perbandingan antara kalimah thayyibah dengan kalimah khabithah. Ya. Jadi kalimah thayyibah itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Jadi kalau kita sedang melakukan tahlil ya. Tahlil itu kan ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Saya sering mengatakan ya kalau sedang tahlil boleh sambil gini-gini la ilaha supaya nggak ngantuk barangkali ya. Tapi yang penting diresapi ya. Jadi Allah itu membuat dalam kehidupan orang beriman itu ada dua pegangan ya. Yang satu kalimah la ilaha illallah ya, yang lainnya selain la ilaha illallah ya. Jadi percaya kepada Marxisme, percaya kepada eksistensialisme, percaya pada komunisme, percaya pada ya, segala macam itu ya. Yang sesungguhnya itu nggak sebanding lah dengan Al-Quran. Betul. Bahkan Said Qutb ya dalam tafsirnya itu tafsir yang sederhana mudah difahami, yaitu fi dalil Quran. Dalam pengantarnya itu Said Qutb mengatakan kalau orang Muslim dan mukmin sudah paham Al-Quran, ya, itu ibaratnya orang Muslim mukmin tadi itu berdiri atau duduk di bukit yang tinggi. Dan melihat anak-anak yang sedang bermain-main dengan permainannya. Ya. Jadi orang
yang paham Quran dan memegang teguh hidayah dari Allah ini, itu bagikan orang dewasa, Iya. ya, yang tahu persis kemana harus menuju, apa yang harus dikerjakan dan lain-lain. Melihat anak kecil yang main-main, dia mungkin sepeda-sepedaan, mungkin main layang-layang, kemudian kesandung jatuh, ya, menggelikan itu. Iya, Ya. iya, iya. Itu luar biasa. Ya. Nah, jadi ini buat kita, Muhammadiyah kita itu memang akidahnya itu menancap di petala bumi, ya toh. Jadi kalimat thayyibah asluha thabitun, ya, batangnya itu tegak lurus, ya. Kemudian bafaruha fis sama, ya. Jadi Ke langit, ranting, dahannya daun, ke atas, kemudian buah-buahannya, bunganya itu menjulang tinggi ke angkasa. Tu'ti ukulaha kulahin bi'trobiha, ya. Kemudian pohon yang indah tadi itu memberikan manfaat, ya daunnya, ya buahnya, ya bunganya dan lain-lain, ya. Dan itu menjadi kaca benggala bagimu. Betul. Nah, kalau selain la ilallah itu kalimah khobithah, doktrin yang rusak. Khobithah itu jelek, ya. Seperti pohon yang sudah rungkat di tengah jalan, kemudian menjadi penghalang orang yang mau berlalang, tidak ada manfaatnya sama sekali. Iya. Itu luar biasa kalau kita renungkan. Betul. Nah, jadi kita ini insya Allah megang kalimat thayyibah. Tidak boleh Muhammadiyah itu hanya omon-omon, ya, hanya repet, tapi tidak ada buahnya. Buahnya, ya. Sehingga waktu saya jadi ketua umum PP Muhammadiyah, saya mengatakan kalau pergi ke daerah-daerah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di pimpinan cabang, apalagi juga ranting, jangan pernah memasang pelang, ya. Misalnya Muhammadiyah Cinere, itu padahal nggak ada madrasahnya, nggak ada masjidnya, cuma nama doang. Itu nggak boleh. Ya. Nah itu, ya. Nah kemudian yang terakhir, ya, itu surat Al-Hadid, ya. Al-Hadid. Ya. Itu memang bagus sekali, ya. Jadi dalam Al-Hadid itu ayat 19, ya. 19 Al-Hadid, ya. Ini adalah inti dari kehidupan kita di dunia ini, ya. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Jadi Allah menunjukkan, ya, hakikat hidup itu. Ya. Iya, Bro. Jadi i'lamu anna hayatu dunya, ketahuilah wahai manusia, ya. Apalagi wahai orang muslim dan mukmin, ketahuilah bahwa hidupmu di dunia ini pertama la'ibun. La'ibun itu permainan. Ya. Anda guru, ya. Jadi tiap 4 tahun sekali ada World Cup, ya. Setahun ada Olimpiade, Australian Open, ya. Kemudian American Open dan lain-lain, ya. Kemudian ya sepak bola itu sudah menggila, ya. Apalagi di Eropa itu sudah menjadi profesi, ya. Dan lain-lain, ya. Tapi juga mungkin termasuk pasang lotre, ya. Kemudian begitu mau ada pengumuman nomor yang menang. Itu berdebar-debar, ya.
sehingga lupa sholat kadang-kadang. Jadi berdoa, ya Allah, mudah-mudahan engkau menangkan putriku. Jadi Allah Pakai doa lagi, Ustaz. makin murka. Sesuatu yang haram tapi minta diridhoi gitu. Ya. Nah, jadi itu kehidupan. Ya. Iya. Kemudian wazinah. Zina itu perhiasan. Ya. Betul. Jadi mobil Mercedes yang harganya miliaran, ya, atau dulu Chevrolet yang juga miliaran waktu itu, ya, BMW, ya, macam Lamborghini apa itu saya nggak tahu lah, ya, saya nggak punya mobil mewah. Nah kayak begitu tuh, ya, hidup itu seperti itu. Ya. Permainan aja itu. Iya, permainan. Ya. Dan perhiasan aja. Kemudian apa? Watafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga di antaramu. Ya. Terutama saya nggak tahu ya, kalau di Jawa itu memang kalau orang sudah agak punya kedudukan, itu lantas nggak kuat derajat istilahnya. Lantas membuat, bukan begitu, membuat keluarga besarnya itu. Ya. Jadi kalau dulu di Yogyakarta itu ada penggiat Muhammadiyah namanya Pak Sonto Hartono, namanya Sonto Hartanan. Sonto Hartanan. Wah, cucunya berapa, buitnya berapa itu. Ya. Kemudian kalau Idul Fitri kayak gini nih, wah, tunjukkan. Iya. Itu inilah keluargaku. Iya. Dan hidupnya semua mapan. Misalnya begitu. Iya. Kemudian watakatsuru fil ambali wal aulad, dan saling unggul mengungguli di bidang amwal, artinya harta benda, ya. maupun keturunan. Ya. Iya. Masuk. Jadi saya pernah waktu masih muda itu di kantor PP Muhammadiyah itu ada 2 orang Muhammadiyah, ya. Kebetulan memang dua-duanya kaya. Iya. Lah mula-mula itu cuma mungkin saling bergurau gitu loh. Nah, saya mengatakan, Mas B, you punya simpanan di bank berapa? Gitu. Saya ya kalau 10 miliar ada. Gitu. Terus si A tadi masih kalah, kalau cuma 10 satu 12 miliar. Loh, tetapi jangan uang yang di bank, itu uang saya yang jadi, saya kayak nyebut bidangnya ya. Dia itu punya usaha beberapa macam itu, yang memang kaya raya dia. Iya. Jadi nggak mau kalah, saya juga begitu punya. Saya waktu itu masih anak muda ya. Iya. Ini apa sih ini gitu loh. Jadi memang betul ya. Jadi ada kecenderungan ke situ terus. Iya, betul, jadi betul. bangga-banggaan ya. Benar. Kemudian semua itu sesungguhnya kama ghaitin ajabal kufar nabatu thumma yahiju fatul musfaran thumma yakunu hudama. Jadi yang dibangga-banggakan itu ibaratnya seperti air hujan yang turun di petala bumi, kemudian menumbuhkan tumbuhan, ya. Menimbulkan taman yang indah dan lain-lain, ya. Kemudian jadi lagi-lagi bangga-banggaan, ya. Tapi ingat, tamanmu yang indah itu daunnya akhirnya menguning, setelah tua juga akan rungkat, ya. Dan nggak ada gunanya. Jadi hati-hati, ya, jangan membanggakan yang sesuatu yang pasti nggak ada yang fana di dunia ini. Betul. Sementara saja gitu. Nah, kemudian ingat, ya, besok di akhirat, wa fil akhirati adabun syadid, ya, ada siksa yang sangat pedih, tetapi juga maghfiratum minallahi waridwan, di samping ada ampunan dari Allah serta keridhaan Allah, ya, di akhirat kelak. Kemudian ini kuncinya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia
kecuali kesenangan yang menghulur, yang menipu. Menipu, iya betul. Ya. Oh iya ya. Tipuan aja semua. Nah, betul. Jadi ini ketika saya renungan, ya Allah. Jadi untuk menjadi manusia yang dapat marbotilah, ya kita harus awas betul. Betul. Jangan sudah sampai dikasih rambu-rambu sama Allah. Iya. Jangan sampai Kena jebakan. Kena jebakan. Ya, menimbun kekayaan, berbangga-banggaan. Ya. Kemudian ya lantas apa? Ya kemudian lupa. Iya. Nah kemudian setelah itu ayat berikutnya itu sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh uiddatil ladzina amanu billahi wa rasuluh dzalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Jadi semua itu sebelumnya sudah diterangkan. Kemudian sabiqu ila maghfiratin minallah, kamu hendaknya berlomba-lomba. Ya. Sabiq itu sibak, ya. Jadi berlomba-lomba kepada maghfirah dari Allah, ya. Kemudian Allah akan memberimu keutamaan karunia yang lebih tinggi lagi, dan jangan lupa yang terakhir itu adalah kehidupan dunia. Betul. Masya Allah, iya betul. Nah, terima kasih Prof. Kalau sekarang ini di zaman yang kondisinya sekarang apa ya? Kayaknya orang itu udah pada money oriented gitu ya. Nah, termasuk pengurus Muhammadiyah sendiri. Itu bagaimana sih sebetulnya Prof untuk kembali mengingatkan keintinan Shirathul Mustaqimnya cita-cita Muhammadiyah kepada orang? Karena mesti itu banyak sekali sebenarnya Prof mulai tumbuh di tingkat-tingkat ranting cabang gitu. Jadi istri saya itu kan Aisyah, sangat tulen lah ya. Tulen. Kemudian setelah dia ikut saya 5 tahun di Chicago, ya. Kemudian kita sering ke Eropa, sering kemana-mana lah ya. Iya. Itu satu ketika nyeletuk, Mas atau Pak, sesungguhnya wasiat Haji Ahmad Dahlan itu hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan cari penghidupan di Muhammadiyah, itu bisa dirubah lebih revolusioner. Jadi gimana saya bilang? Hidup-hiduplah Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah betul-betul jadi ormas yang kaya, ya, sehingga bisa memberi penghidupan, ya, paling tidak kepada warga kita sendiri, tetapi kalau bisa juga orang-orang yang perlu disantuni, ya, walaupun mungkin beda ideologi dan lain-lain, tapi mereka manusia, ya. Kemudian ada hadisnya itu, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, ya. Jadi cintailah, sayangilah orang yang ada di bumi ini, maka yang di langit Allah akan mencintaimu. Oh iya, benar-benar. Bahwa Allah kan juga mengukur kekuatan kita. Iya, Bro. Jadi Allah tidak akan membebanimu di luar kekuatanmu. Betul. Nah, jadi Bu Amin itu punya pikiran kalau yang jauh-jauh ya nanti mudah-mudahan ada yang ngurusi gitu. Iya. Tapi kita ini ngurusi ya mungkin 20-30 ya. Yang kelonong-kelonong jual sate, jual bakso, kemudian di belakang gitu pakai sepeda, otok-otok itu ternyata juga jual untuk anak-anak, macam-macam lah ya. Iya. Nah itu digumulkan ada kira-kira 20-an. Ya. Nah ketika Idul Fitri seperti ini itu diberi THR namanya. THR ya, tunjangan raya. Padahal nggak kerja dengan kita ya. Kemudian diberi berat itu ya, karena ada beras, ada kecap, sembako, ya. Ada sembako, ya segala macam lah itu, dan uang. Ya. Sehingga mereka wajahnya cerah. Kalau dalam bahasa Jawa itu wah isobak dan bisa hari raya itu. Bakdo itu hari raya, bakdan itu hari raya itu.
itu kita sudah senang sekali ya. Kan kita nggak dituntut di luar kemampuan kita. Oh iya. Nah jadi memang kalau kita kembali ke Quran ya, tentu ketika kita baca kita kadang tertegun. Oh iya, betul. Ya. Semua udah ditata. Ya, tidak harus paham bahasa Arab ya. Iya. Tapi kan banyak terjemahan. Terjemahannya, iya betul Prof. Dan kalau mau tidak diganggu dengan tulisan abjad Indonesia ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih itu kan malah itu saya punya cara ya. Jadi misalnya menghafalkan surat Yasin ya. Itu di Google surat Yasin ya. Kemudian nanti ada banyak sekali itu ya. Versi ininya ya. Ya artinya yang menggelar surat Yasin itu betul. banyak sekali channel lah ya. Betul channel. Nah, itu yang paling enak itu adalah Quran.com. Oh iya, Quran.com. Betul. Nah, di situ itu langsung ayat, ya. langsung bahasa Indonesia. Artinya, iya gitu betul. Jadi tidak ada perantara ditulis pakai abjad itu loh. Kadang-kadang mengganggu, malah bisa salah. Malah bisa salah ya. Pas nyambungin salah. Luar biasa. Jadi sebenarnya asal kita mau banyak kok caranya. Betul. Nah, kemudian kalau di YouTube itu kan maunya apa gitu, yang bahasa Inggris, bahasa Arab, betul. yang tokoh-tokoh dunia. Sehingga saya, ya Allah, saya nggak usah ke Amerika lagi, tinggal mengklik ya, misalnya Islam and Justice gitu. Jadi profesor-profesor Islam di Harvard, di Chicago itu ngomong itu 9 kali. Yang penting kita catat itu. Ya. Betul Prof. Jadi nggak usah ke kampus cuma duduk, ngantuk tidur gitu. Ngantuk tidur. Ini bisa diulang-ulang juga ya Prof ya. Ya, jadi doa saya mudah-mudahan ya. Iya. Mas Ibnu bisa menggerakkan kembali ya. Dan memang saya sebagai orang sejak kecil sudah Muhammadiyah, saya menjadi ketua umum. Itu memang saya mengamati ya. Dinamikanya banyak ya Prof ya. Di mana majelis yang tidak menyangkut keuangan mesti tenang setenang-tenangnya. Oh iya. Misalnya majelis tarjih, majelis tablik, ya, majelis wakaf. Betul. Ya. Tapi majelis kesehatan, wah itu uang berjubel. Ya. Ekonomi. Ya, situ mesti agak walaupun tidak separah yang lain. Iya, betul. Ya, jadi kehebatan Muhammadiyah itu kalau mereka ada konflik ini biasalah ya. Tapi tidak pernah keluar. Ya. Oh, bagus. Akhirnya damai juga ya. Itu ngeraketkannya gimana dulu Prof? Pasti kan banyak dinamika kayak gitu ya. Terus sebagai ketua umum kan harus terus berusaha jadi lem untuk itu gimana Prof? Kan masih di bawah ketua PDM. Ya toh? Ketuanya manggil gitu. Sudahlah sampai sini aja gitu. Kemudian saya harap bookkeepingnya ya tata bukunya yang bagus lah gitu. Karena kalau seperti Quran ya, ayat yang paling panjang itu ayat mengenai utang piutang. Oh iya betul. Ya. Nah, jadi Allah mengatakan kalau engkau utang berpiutang, faktubuh, tulis. Ya. Kalau enggak kan nanti abang-abang tuh, mana buktinya saya utang? Mana? Benar. Ya, memang pokoknya ya asal kita kerjakan lah ya. Iya, Bro. Jadi Masya Allah. Dulu zaman saya pun juga belum sekompleks sekarang ini ya. Iya. Tapi tetap kalau kesehatan dan dan pendidikan gitu. Biasanya ada sedikit gitu ya, Prof. Ya. Tapi kita damaikan ya bisa lah. Belum sekarang semakin banyak, mesti semakin itu risknya akan semakin tinggi juga ya, Prof. Ya. Harus dibutuhkan suatu istilahnya ya. Dan sekarang begini ya. Gimana, Prof? Ini menurut saya juga nikmatullah, karunia dari Allah. Betul. Dulu tahun-tahun 80-an
Iya. sampai 90-an itu tidak ada loh kesadaran bangsa Indonesia ini bahwa Muhammadiyah itu hebat, tidak ada. Ya, biasanya cuma sama dengan NU itu aja. Ya. Oh iya. Sekarang ini kan Muhammadiyah berkibar-kibar. Iya betul. Bisa memberi tanah di Spanyol, bisa memberi ini betul. bisa di mana-mana. Betul. Luar biasa. Ya. Iya, Prof. Ya. Tantangannya juga mesti akan lebih besar Dan lagi. belinya Prof. bukan setengah hektar, tapi kan 20 hektar berapa? Di luar negeri lagi. Gereja besar di Spanyol dibeli Iya, lagi. dia makanya jadi Muhammadiyah itu memang jadi kan Sangat dipercaya masyarakat juga ya, Prof. Ya. Iya. Presiden apa sekarang aja pemerintah kayaknya lebih ini ya ke apalagi dengan banyaknya kasus di sebelah. Jadi saya pulang dari Chicago itu kan terus jadi ketua Muhammadiyah tahun 95 itu. Betul. Rupa-rupanya Profesor Marvin Zonis, itu salah satu guru besar saya di Chicago, itu mengikuti itu. Nah, sehingga dia telepon, Amir Rais, I'm in Jakarta now, I want to see you. Gitu. Oh iya. Udahlah, nanti saya jemput, nanti makan malam. Ya. Makan malam, jadi you treat me, of course I will treat you. Saya mentraktir Anda, masa tamunya traktir. Iya. Nah dia tuh bilang sama saya, ini Muhammad itu besar sekali katanya, menjadi ketuanya tuh hebat sekali. Udah ngalahkan CEO. Luar biasa. Iya, Bro. Prof, tapi ada satu yang kayaknya saya agak menggelitik nih, Prof. Prof ini kan sekolahnya di Amerika lama. Ya. Saya kira banyak juga presiden-presiden kita yang juga sekolahnya di sana. Tetapi bagaimana kok idealisme dan keislaman yang dipegang oleh Prof. Amir Rais ini kok kayaknya tetap bisa lempeng gitu gimana? Padahal ini kan sedikit banyak ya, kita tahu lah yang banyak sekolah di sana. Kadang-kadang kan orangnya ikut ini aja deh. Kadang-kadang lebih Amerika dari orang lebih Amerika. Jadi agak sekuler. Betul. Ini gimana? Saya kira ini juga anugerah lah. Ya. Oh iya. Jadi Pak Den kan sekolahnya kan di UCLA. Ya. Betul. Saya di Chicago. Ya. Tapi waktu di Chicago pun saya juga kadang-kadang nengok terbang ke San Francisco itu ya. Kemudian karena numpang di hotel mahal ya, saya numpang di apartemennya Bang Din. Oh ya. Gitu. Iya. Okay. Ya. Nah Bang Din ini punya kebiasaan gitu. Kalau pagi pasti baca Quran. Oh. Dan bukan 5 menit, Iya. kadang-kadang setengah jam lah, kira-kira 1 juz lah. Iya. Saya, ini Pak Den ini hebat nih. Iya. Nah kemudian ini bukan saya dengan Pak Den bukan termasuk MAC. MAC itu apa? MAC itu Mutual Admiration Club. Oh. Apa itu? Saya ngagumi Pak Den ngagumi saya. Oh gitu. Iya. MAC itu. Tidak sama sekali, nggak ada itu. Nggak ada sama sekali ya. Tidak ada gitu ya. Nah tapi jelas kok Muhammadiyah itu. Betul, beda. Jadi gini loh. Saya ingat kata-kata pepatah itu ya. Maka nalillahi yanmu ya. Jadi apapun yang kau kerjakan lillah untuk Allah itu akan yanmu, nama artinya tumbuh besar. Iya. Dan itu terjadi. Ya. Iya. Saya pulang dari Amerika dengan istri saya itu, ya, langsung membuat taman kanak-kanak. Sekolahnya gurunya istri saya sendiri, gitu, sama guru lain, cuma berdua. Muridnya cuma 8. Oh iya. Ya. Kemudian setelah 3 tahun jadi 80-an. Ya. Iya. Sampai kemudian ada tiga waktu. Ya. Iya. Jadi yang jam 7 sampai jam 9, dan sampai 11 sampai jam 1. Oh, ya. Sampai 3 gelombang. Sehingga menjadi besar sekali. Besar sekali. Ya. Jadi kalau ada waktu misalnya, tapi nggak usah ya. Artinya sekolahan saya itu luar biasa. Ya. Itu resepnya kita apa, punya Prof? Kok apa? bisa cepat gitu, Prof? Apa karena
Nama Enggak juga. bukan. Enggak juga. Saya juga lagi ngelola sekolah, Prof. Tadi gini loh, dikelola dengan sungguh-sungguh, Oh, dengan profesional. Ya. Jadi gurunya disekolahkan S2, di pokoknya itu. Dan gajinya juga cukup. iya. Itu ya kembali. Nggak pernah tuh ada guru TK pamit, Bu Amin, saya dapat pekerjaan, saya mau pindah. Ya nggak apa-apa, silahkan. Tetapi kalau nggak kerasan, kembali lagi, nggak usah malu gitu. Baru 3 bulan kembali dia. Terus gajinya kecil, Bu. Masya Allah, iya bro. Nah, jadi luar biasa. Iya, alhamdulillah. Bahkan sekarang ini walaupun namanya bukan Muhammadiyah ya, tapi kan juga yang menduiti dan mewariskan bangunan yang besar dan di atas tanah 4 hektar ya, itu kita mendirikan bukan Muhammadiyah ya, tetapi kita mendukung itu. Namanya perguruan tinggi AI. Oh, ya. AI itu artificial intelligence. Artificial intelligence. Iya, betul. Nah, jadi begitu. Iya, siap. Dan sekarang udah pada. Masya Allah, iya. Dan yang di sini katanya termasuk yang unggul. Oh, karena guru-gurunya juga kita pilih. Gitu. Oh, jadi dokter-dokter di bidang AI. AI ya, Masya Allah ya. Sekarang lagi itu banyak bumi. Alhamdulillah, pokoknya hanya syukur. Masya Allah. Itu ya resepnya ya, Prof ya. Iya, alhamdulillah. Jadi tadi pagi saya ke kolam ikan. Saya punya kolam ikan. Oh iya. Kemudian saya bukan untuk dijual beli cari laba, enggak gitu. Jadi saya punya ikan lele. Ya. Setiap pagi saya ke sana. Ya. Karena kalau saya datang itu belum dikasih makan, udah datang. Udah tahu kenal kayak. Bosnya datang ini kesel gitu. Ya. Jadi gini, ini anak saya yang nomor 4 ya. Tasnim Fauzia, itu kan lulusan cum laude dari Tokyo. Oh, iya, Tokyo. Ketika dia pulang, ya, terus saya ajak keliling tanah-tanah yang saya dan Bu Amin beli, ya. Bapak untuk apa sih, Pak? Sekali tanah untuk apa? Tuh. 6 bulan kemudian dia minta apa? Ternyata Pak, tanah itu selalu naik dan manfaatnya bisa segala macam. Betul. Kamu itu ngabur. Kamu itu gimana sih? Lulus cum laude kok tidak tahu pentingnya tanah itu. Iya. Dan bumi kan nggak bisa berkembang toh. Betul. Makanya tanah itu makin makin mahal. Siap, Bro. Iya, Prof. Aduh, Masya Allah, ini banyak banget ini kita dapat informasi dari Profesor Amin Rais. Insya Allah ini nanti akan kita rekam, kemudian kita sampaikan juga. Nanti kebetulan kita juga PDM-nya masuk Depok, Prof. Depoknya tapi Depok Jawa Barat tuh, bukan Depok di sini. Jadi walaupun saya juga ibu saya itu kebetulan di Minomarta nih, Jalan Gurame, Prof. Jadi setiap lewat sini, ini loh dalamnya Pak Amin gitu. Cuma saya belum sempat ke sini, waktu dulu masih kecil kan. Dari dulu di Minomarta nih. Jadi, alhamdulillah ya, Insya Allah Prof nanti mudah-mudahan tetap sehat selalu, Prof. Insya Allah bisa terus menjadi kalau di Wayan tuh ada Romo Semar yang ngingetin para pendopo yang ada sekarang, Bro. Saya selalu ngeliat tuh Instagramnya Profesor ya. Profesor ini kan dari teman-teman saya yang kebetulan mengambil jurusan hubungan internasional di UPN, itu selalu berkata ahli Timur Tengah yang ada di Indonesia tuh ya Pak Profesor Amin Rais. Kenapa kok nggak ada yang ahli di bidang Timur Tengah kebanyakan? Karena sangat complicated politik di Timur Tengah gitu ya. Sehingga yang bisa jadi profesor di Timur Tengah tuh nggak banyak gitu. Nah, dengan konflik sekarang, Prof. Ini mungkin sedikit aja. Seperti apa, Prof ya? Jadi jadi penyakit dunia Islam itu karena kita create sendiri.
Di samping lawan-lawan Islam, Iya. itu kan semua Islamofobia. Iya, betul. Ya. Israel jelas. Jelas. Kemudian si Pamannya. Trump ini kan juga anti-Islam. Dia. Betul, betul, Ya. betul. Trump itu saya kira memang dia agak begini, ya, Iya, agak iya. miring. Ya. Yang bilang bukan saya, kan semua pengamat. Termasuk orang Amerika sendiri. Nah, Ya. ya. Dia itu war criminal, Oh, betul-betul. rasis, warmonger, suka perang. Ya. Jadi kalau bisa bunuh orang itu bangga gitu. Wah, udah gila dia. Nah, tetapi memang kesalahan kita itu kita clear sendiri. Oh. Ya. Jadi kalau dulu ya Nabi itu kan bisa menghimpun antara muhajirin dan ansor. Ya. Kemudian sampai al-khulafaur rasyidun ya, yang 4 itu ya. Iya. Itu walaupun sudah mulai ada kelemahan ya, karena ternyata sahabat-sahabat Nabi yang melihat Nabi Iya. Ring satunya Nabi lah istilahnya. itu sepeninggal Nabi itu, terutama setelah Khulafaur Rasyidun ya, itu masih masih muncul lagi jahiliyahnya itu. Ya. Sehingga lantas muncul dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah ya. Utsmani itu. Kemudian ya Utsmaniyah ya. Tapi yang Utsmaniyah ini tidak saling membunuh ya. Betul. Ada juga lah satu dua ya. Tapi yang Abbasiyah pun Umayyah ini kan luar biasa. Benar. Jadi kuncinya ya, Allah kan bertubi-tubi di Quran. Jangan menjadi musrifun, bermewah-mewah ya tak? Oh iya. Hiduplah sederhana ya. Sekarang engkau terkena ghurur ya, karena oh iya benar. mata dunya tadi ya. Itu dunya itu mesti akan bawamu kepada cekcok ya. Betul. Kemudian kamu tidak sadar sudah bukan Hizbullah yang diikuti, tapi Hizbus Syaitan ya, partai setan tuh. Nah, kalau orang sudah berkawan dengan setan ya pasti hancur. Nah gitu. Iya, karena setan ini kan mengajak manusia rame-rame ke neraka. Betul. Ya. Jadi dari bermewah-mewahan itu ya sekarang seperti di beberapa negara-negara Uni Emirat dan sebagainya itu kan memang sekarang udah. Ya ini ngerasa nih sedikit lah ya. Dari teman-teman NU dan Muhammadiyah itu kan oleh mungkin bukan dihajar tapi linknya itu loh. Linknya itu kan PKI ya. PKI Cina apalagi ya. Iya. Itu kan paham cara melemahkan ormas keagamaan itu kasih uang. Umumnya kalau uang itu menggelepan. Iya benar. Saya berapa ya, 7 tahun yang lalu agak lama. Satu waktu itu masih ketua Dewan Penasihat PAN. Iya. Kemudian saya tidak punya rumah di Jakarta. Nah, teman saya ini orang Minang. Ya, pengusaha sukses. Ketika zaman reformasi itu, ya, kan saya menjadi tokoh yang luar biasa. Iya, betul. Nah, dia ini mendekati saya. Jadi saya, kemudian Pak Amin setelah MPR selesai udah punya rumah. Ya belum. Paling saya pulang ke Jogja. Pak, saya punya rumah besar dekat masjid. Pak Amin senang. Cuma saya perbaiki dulu. Ya airnya, lampu-lampunya,
Hordenya tuh nggak dia buat 3 hari selesai. Udah bagus sekali Pak, silahkan. Masya Allah. Nah, dia ini temannya itu penguasa. Oh. Ya. Bahkan tahu saya sebut namanya ya, nah, seorang letnan jenderal TNI ya, itu ingin ketemu saya, ya, kesini letnan jenderalnya itu, ya, karena rekomendasi Edi Yoswi yang saya tempati rumahnya itu. Ya. Nah kemudian waktu itu katanya Jokowi ketemu saya. Pak Jenderal, saya itu juga heran loh. Jokowi kalau ke Jogja mesti mampir rumahnya Pak Syafi'i. Loh, saya bukan ingin dihampiri Jokowi yang saya. Tapi pandai cara menyokok manusia. Jadi saya pernah diinterview kira-kira 50 menit oleh dulu anggota DPR MPR dari Golkar yang tanya, Pak Amin pernah coba disogok? Oh pernah. Itu berapa Pak? Ya saya tidak sebut angkanya ya. Tapi kalau saya belikan rumah Anda ini, rumah Anda berapa? Ya ini mungkin 2 miliar Pak. Nah kira-kira dapat 200 rumah ini. Toko nasional, bukan cuma toko daerah. Ya. Sogokannya beda. Kemudian, nah utusannya yang mau nyogok saya itu mengatakan asal Pak Amin nggak ngeritik Jokowi, ya, Pak Amin akan diberi tunjangan untuk yayasan Pak Amin $20 juta. Ya. Kalau sekarang berarti 340 miliar. Kan banyak tuh itu. Banyak banget. Ya. Kemudian Hanafi jadi menteri non portofolio, menteri negara. Ya. Jadi menteri urusan daerah tertinggal, menteri ini apa namanya? Perhubungan. Macam-macam lah dia. Iya. Nah kemudian yang ketiga Pak Amin akan diberi dana yang lain lagi untuk membeli tanah-tanah yang di Pak Amin. Ya, berapa miliar pun akan diberi. Tuh. Iya Pak. Pak Amin, saya minta keputusan 3 hari lagi. Aduh kok 3 hari lama sekali. 3 menit. Bisa Pak? Tidak bisa saya bilang. Pak, ini uang gede loh. Ya saya tahu uang gede gitu. Pak nggak ada yang tahu loh Pak ini. Ya nggak tahu. Tapi kan Allah tahu. Oh iya ya Allah tahu. Itu idealisme yang masih ada. Itu. Aduh Pak Amin nggak mau, terus dia pergi. Nah pergi, dia itu nyeletuk sama teman PAN, ya. Waktu itu ada teman namanya Chandra, ya. Chandra siapa gitu, ya, orang Palembang yang anggota DPP PAN. Waktu itu ketemu sama yang nyogok ini, gitu. Dia bilang, wah Pak Amin itu 1T taruhannya nggak mau gitu. Jadi dia tuh memotong sendiri gitu. Oh iya. Mestinya 1T dia ngamanya $20 juta. Malah konangan juga. Ya itulah. Ini cuma intermezzo aja. Ya. Iya. Nah jadi kalau kita tahu bandingan dunia dengan akhirat, Masya Allah. Ya. itu kata Nabi, Ternyata ya. dunia ini yang ada 5 benua, yang kekayaan tambangnya mungkin ribuan triliun dolar, ya. Itu dibanding akhirat itu hanya seekor sayap nyamuk, kata Nabi loh. Betul. Kemudian kesempatan lain Nabi sedang duduk dengan para sahabat, ada yang jatuh, ya Rasulullah, bandingan dunia ini yang fana ini dan akhirat itu seperti apa?
di depan Rasul SAW itu ada segelas air, lantas Nabi begini, Tes ya. ini dunia, Ya, netes. samudra luas itu akhirat. Masya Allah. Kau udah tahu itu sebenarnya dunia ini apa sih? Apa sih? Iya benar-benar. Bahkan saya kalau setiap menjelang subuh, kan saya jadi imam sholat di masjid saya itu. Iya, Ya. iya. Saya bismillah gitu, terus ya Allah, ntar lagi saya masuk kubur gitu. Kan bahkan sopir saya dulu almarhum namanya Pak Awin Sumitro, dia bilang, Pak Amin itu tokoh-tokoh pejabat itu kalau ulang tahun itu kan di hotel mewah-mewah. Dia tidak tahu kalau ulang tahun itu kan hilang tahun. Ya. Jadi makin dekat ke kubur. Betul. Oh iya. Benar-benar bagus itu. Bagus itu. Ya gitulah. Hilang tahun ya. Itu karena beda itu aja. Iya memang. Saya kan bangga itu puasa sudah. Uang hilang kok malah. Masya Allah bagus itu. Biar masuk. Iya. Iya. Ditanya. Pak Prof, terima kasih sekali Ya, Pak Prof. Mohon sama-sama. maaf sekali ini. Mudah-mudahan Prof tetap diberikan idealisme yang bagus, kemudian kesehatan juga ya Prof ya. Supaya kami juga terus nanti bisa mengambil banyak saripati dari apa yang kita Ya, betul. diskusikan pada kesempatan hari ini Prof. Terima kasih ya. Sama-sama. Alhamdulillah teman-teman semua kita sudah berbicara dengan Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Banyak sekali jabatan beliau, tetapi itu yang perlu kita sama-sama garis bawahi, bahwa sebenarnya kalau kita bisa mengetahui perbandingan dunia dan akhirat, maka apapun godaan dunia ini sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding apa yang akan kita dapat di akhirat. Terima kasih Prof informasinya, dan ini mungkin ada sedikit dari sini dikasih. Ada sedikit Prof, tapi nggak banyak Prof, untuk cemil-cemil saja. Waduh. Ya mungkin foto bareng dulu ya. Ya, mohon maaf. Ke sana. Sebelah saat ya. Kita foto.